Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Dua bola cahaya perlahan melayang ke wajah Chenan, menggosok pipinya seperti anak nakal. Aneh untuk mengatakan, Chenan tidak merasakan rasa takut sedikit pun. Dia merasakan emosi yang kompleks dari kecemerlangan samar dari dua bola cahaya. Tampaknya darah lebih tebal dari air. Kedua pria kecil itu tampaknya nyata apakah orang yang dicintainya. Terlalu aneh untuk berpikir bahwa ia merasa menyeramkan di sini. Kedua lelaki kecil ini dikumpulkan dari kekuatan banyak dewa dan dewa. Bagaimana ia bisa menjadi orang yang dicintainya? Tidak harus bahwa suatu hari dia akan menggigitnya kembali. Namun, Chenan merasakan kasih sayang yang telah lama hilang di dalam hatinya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengulurkan tangannya dan meletakkannya di telapak tangannya. Kedua lelaki kecil itu bergetar lembut di telapak tangannya, seolah bersorak dan melompat, seolah senang dia melakukannya. Tiba-tiba, kemuliaan di rumah itu melintas, dan Jaderuhi muncul dari udara yang tipis, kilauan yang samar dan lembut memenuhi rumah dengan suasana damai. Tetapi dua orang kecil di tangan Chen Nan gemetar hebat, dan kemudian mereka meneriaki Chen Nan seperti anak kecil. Mereka sepertinya mengucapkan selamat tinggal, mereka sepertinya memberitahu dia beberapa informasi, dan kemudian mereka dengan cepat bergegas ke tubuhnya. Yurui tidak mengejar, kali ini memancarkan Ying-Ying Baohui, dan berbalik Chen Nan beberapa kali, dan kemudian cahaya menyala lagi, dan muncul di lehernya lagi. Pada saat ini, Chen Nan tiba-tiba merasakan dadanya semakin panas, seolah-olah ada sesuatu yang mengebor tubuhnya. Dia melihat ke bawah dan tampak ngeri. Jaderui tampaknya meleleh dan menembus ke dalam kulitnya. Bahkan benang sutra dengan Jaderui tampaknya perlahan mencair. Chen Nan buru-buru mengulurkan tangan dan bercanda, batu giok yang aneh dengan asal yang tidak diketahui dan horor tertinggi dan kekuatan magis. Jika dia masuk ke tubuhnya, apa yang akan terjadi ketika Tian Xiao berhasil? Namun, kendala Chen Nan dapat diabaikan menjadi nol untuk Yurui, dan sulit untuk memiliki dampak sama sekali. Hei, aku berkata, saudaraku, aku telah mendengar suaramu. Bagiku, orang biasa, suaramu benar-benar sebanding dengan suara alam. Aku pikir seorang wanita dengan suara yang begitu indah pastilah siang dan malam yang sama. Wanita paling cantik di dunia. Bagaimana kamu bisa mengebor ke tubuh orang awamku, yang merupakan penghujatan bagimu, tolong, segera keluar. Petik 2. Chen Nan, terlepas dari apakah Yurui bisa memahaminya, ada di sana untuk menghentikan omong kosong. Dia benar-benar tidak ingin Yurui berlari ke tubuhnya. Dua bola cahaya misterius dan tak terduga telah muncul di tandanakannya, jika dadanya berlari ke Yurui. Tubuhnya hampir seperti sebuah penginapan, dan siapapun yang ingin tinggal di dalamnya akan terlalu menakutkan. Hei, halo, aku telah mendengar tentang legenda ekstrim dari Master Tsumina, jika itu dapat mencapai yang terkuat antara langit dan bumi. Itu akan dapat membuka kembali dunia dan menciptakan dunia baru. Aku tahu kau adalah dewi terkuat dalam legenda itu. Saya pikir Anda harus terperangkap di duniamu sendiri, tetapi meskipun demikian, Anda tidak dapat melakukan ini. Bagaimana menurut Anda seorang wanita tertinggi di antara surga dan bumi dapat terjepit ke dalam tubuh fana saya? Anda adalah supremasi wanita antara surga dan bumi, dan Anda tidak boleh melakukan apapun yang akan mempermalukan identitas Anda. Petik 2. Yang mengejutkan Chenan, Yurui tidak benar-benar mengebor tubuhnya lagi. Saya pusing. Chenan tertegun, diam-diam berkata, tidak. Saya sedang berbicara omong kosong, ini. Pada saat ini, dadanya menjadi panas lagi. Hei, halo, kataku kakak. Kamu adalah peri paling cantik di dunia. Jika supremasi wanita di dunia ini telah masuk ke tubuhku dan akan keluar nanti, apakah itu tidak setara dengan anak-anakku? Ini meskipun saya tidak keberatan, tetapi Anda. Oh, petik 2. Gelombang listrik mengalir ke dada Chen Nan, dan listrik melonjak, hampir menghancurkan atap. Saat ini, Putri Chu Yue dan Peri Mengkir di Tanah Suci Dantai sedang mendiskusikan dengan cermat. Saya tidak berharap saat ini untuk menggali artefak di istana. Ini telah menyebabkan badai besar, tidak hanya orang kuat yang tak terkalahkan dari perbaikan tersembunyi telah lahir. Keenam tanah suci Dao yang jahat juga ingin bergerak, dan beberapa keturunan mereka telah dilahirkan terlebih dahulu. Mengkir Emei mengerutkan kening, dan keturunan tanah suci jahat Dao lahir satu demi satu, yang merupakan berita buruk baginya. Sebagai penerus paling terkenal dari tanah suci kuno Dantai, dia akan menanggung bebannya mulai sekarang, dia pasti akan memiliki pertempuran hidup dan mati dengan keturunan tanah suci yang jahat. Tidak ada sedikit fluktuasi di wajah cantik Chu Yue, tapi dia memang khawatir tentang saudari itu. Meskipun dia tahu bahwa pertunjukan roh Meng Tian Zong Tiandi, dia adalah saingan langka di generasi muda, tetapi dikatakan bahwa 6 penerus kontemporer semuanya luar biasa, dan dikatakan bahwa setiap orang dapat diperingkatkan di antara 10 tuan muda top di Cina Timur. Selama mereka lahir, peringkat 10 besar saat ini akan segera ditulis ulang. Sister, jangan terlalu khawatir. Raja setan kecil dari 6 kerajaan Daois telah dipukul oleh Chen Nan belum lama ini. Saya pikir kepercayaan dirinya telah terpukul. Jika Sister bertemu dengannya lain kali, dia pasti akan dapat membunuhnya dengan lancar. Selain itu, ahli waris Tao yang putus asa di dunia yang baru lahir seharusnya tidak dapat dibandingkan dengan iblis, yang selalu menjadi yang terlemah dari 6 Taois. Keturunan mereka bukan saingan dari saudara perempuan mereka. Petik 2. Mengkir menggelengkan kepalanya, jejak kekhawatiran muncul di wajahnya, dan sepasang mata yang cerdas memancarkan kecemerlangan yang aneh. Dia menghela nafas dan berkata,
kamu tidak tahu setan kecil di langit, ini sangat orang yang mengerikan, menurut kepribadiannya yang gila, akan lebih frustrasi dan berani. Adapun penerus putus asa Tao yang baru diperkenalkan, saya bahkan lebih khawatir. Doktrin Taoisme putus asa adalah untuk memotong sentimentalisme, untuk memusnahkan 7 emosi dan 6 keinginan, dan untuk mencapai iblis dari 6 keinginan, dan untuk mencapai iblis-iblis. Rana. Jika ahli waris Tao ini tidak mempraktikkan mantra putus asa jahat, itu akan menjadi orang yang paling menakutkan di Six Taos. Chu Yue sedikit bingung dan berkata, ratusan tahun, saya belum pernah melihat Master Dao yang tidak simpatik. Saya ingat bahwa beberapa generasi master sekolah ini tidak hanya gagal mencapai yang putus asa dan putus asa, tetapi pada akhirnya semua karena latihan. Namun, secara umum, hanya sedikit orang yang bisa hidup di atas usia 40 tahun, sehingga murid-murid di bawah pintu tidak mengabar secara pribadi, dan mereka hanya dapat menjelajahinya sendiri. Siklus ganas ini secara bertahap menurun, dan dapat dikatakan bahwa ini adalah salah satu dari 6 yang semakin menurun. Jika ini terus berlanjut, itu akan dihapus cepat atau lambat. Mengapa ini yang terlemah, menyebabkan saudari itu khawatir. Petik 2. Yang ini tampaknya tidak sebagus 5 lainnya di permukaan, tetapi Anda tidak boleh lupa bahwa iblis besar yang putus asa yang melanda 600-ratusan tahun yang lalu, hampir mengalahkan tempat suci yang saleh dengan kekuatannya sendiri. Jika bukan orang yang aneh saya takut dia akan benar-benar kaisar di 6 dao. Jika dia benar-benar berhasil, 6 guru yang diintegrasikan olehnya akan menjadi bencana yang tak terbayangkan bagi tanah suci yang benar. Mantra yang tak terlupakan jelas merupakan salah satu latihan paling ajaib di dunia. Jika dilakukan, itu tak terkalahkan, dan itu bukan tidak mungkin. Petik 2. Mengkir mengambil cangkir teh, menyesap, dan kemudian berkata, bayangkan ratusan tahun telah berlalu, dan tidak ada orang yang telah dibudidayakan sebagai ekstremis, tetapi mantra yang tak terhindarkan tidak pernah dihapus dari koleksi Tiangong. Ini menunjukkan betapa generasi tua para pembudidaya menghargai mantra putus asa. Dalam generasi-generasi belakangan ini, pewaris Dao yang putus asa selalu dilahirkan di antara keenam Dao, tanpa alasan lain, dan kejahatan mereka belum mencapai kesuksesan besar. Ketika saya lahir, saya kira dia sudah mencapai tubuh yang putus asa. Petik 2. Wajah Chu Yue berubah. Tentu saja, dia telah mendengar tentang Raja Iblis berusia 6 tahun yang kejam yang dikenal sebagai Kaisar. Itu benar-benar orang kuat yang tak terkalahkan yang legendaris. Faktanya, perselisihan antara Tanah Suci yang saleh dan Tanah Suci Jalan yang jahat tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi dia baru-baru ini mendengar bahwa beberapa Tanah Suci yang jahat dan keluarga kerajaan di beberapa negara memiliki kontak dekat, yang membuatnya sedikit tidak nyaman. Dengan cara ini, dia tentu berharap bahwa guru-gurunya dan beberapa tempat suci akan menang dalam pertempuran. Saudari, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa penerus Dao yang tidak simpatik telah menjadi hebat? Tanpa bimbingan Tuan, kamu dapat mencapai sesuatu dengan meraba-raba dirimu sendiri. Ini benar-benar tidak mudah untuk orang ini. Oh, saudari, kamu tidak ingin terlalu banyak khawatir. Jika Anda merasa sulit untuk melakukannya, saya dapat membantu Anda menemukan jalan. Pada titik ini, mata Chu Yue menyala dengan dingin, mengatakan, mengambil keuntungan dari badai artefak yang digali-digali di istana, saya mengundang beberapa yang belum pergi. Guru, diam-diam menyingkirkan beberapa keturunan cara jahat untuk memastikan bahwa Tuhan tidak tahu apa-apa tentang itu. Petik 2. Mengker menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan mengacaukan, di mana sesederhana yang Anda pikirkan, tidak ada dinding kedap udara di dunia. Selain itu, bahkan jika Tuan yang tak tertandingi menembak, saya takut sangat sulit untuk tetap fokus dan hanya ingin melarikan diri orang kuat termuda, yang mana di antara 6 jalan jahat tidak memiliki sekolah pelarian. 6 jalan jahat tempat suci dan jalan yang benar telah disetujui tempat suci gelombang www.metelnovel.com gelombang tidak ada lagi jihad berskala besar yang akan meletus. Generasi tidak boleh ikut campur tanpa alasan. Jika Anda melakukannya seperti yang Anda katakan, jika ada sesuatu yang bocor, 6 tempat suci jahat Dao akan langsung melakukan balas dendam gila, itu akan menjadi bencana yang mengerikan. Setelah bertahun-tahun kultivasi, Tuhan tahu bahwa 6 berapa banyak monster tua muncul dari Daksue Dao. Jika itu mengarah ke pertarungan kuat yang tak terkalahkan, saya khawatir itu akan mempengaruhi seluruh dunia kultivasi. Petik 2. Chu Yue tentu mengerti hubungan yang kuat, tetapi karena dia dilahirkan di keluarga kaisar, setiap kalimatnya menekankan strategi konspirasi. Alasan dia mengatakan ini adalah untuk membuat Mengker mengerti bahwa dia benar-benar ingin membantu guru. Sister, jangan khawatir, karena penguasa kuil Xiaolin merah untuk menjadi setan besar, saya pasti telah berjalan keluar dari kuil Xiaolin, penerus sekolah yang paling terkemuka. Saya khawatir itu tidak jauh dari Chu. Juga, Zixiao pendahulu istana sekarang di langit di atas Chu, dan mungkin keturunan dari faksi ini juga telah lahir. Petik 2. Mengkir tersenyum tipis dan berkata, yah, mereka harus dilahirkan juga. Namun, saya hanya mendapat berita yang sangat buruk, dan keturunan nafsu dan Tao juga dilahirkan. Chu Yue mendengar ini, dan wajahnya tampak aneh. Selama berabad-abad, keberadaan Tao yang penuh nafsu telah sangat memalukan bagi tempat-tempat suci kuno di Dantai. Berbicara tentang Tao, hal pertama yang dipikirkan praktisi adalah nama Tao telah sepenuhnya diuraikan dalam ajarannya. Tao terkenal karena kecabulan dan kepanikannya, di masa lalu yang jauh, itu pernah menjadi momok utama di dunia latihan, dan hampir diburu oleh semua sekolah Zengxi.
Di masa lalu, semua praktisi seni bela diri dengan anak perempuan cantik di rumah kultivator harus berjaga-jaga terhadap orang-orang seperti pencuri. Setelah mereka dipandangi oleh mereka, gadis itu mungkin dihancurkan. Mereka selalu tidak mampu, dan mereka tidak pandai menyerah. Pada akhirnya, Tao memimpin semua orang di dunia kultivasi untuk bertarung dengan musuh, dan setelah pengejaran besar, faksi hampir sepenuhnya musnah, tetapi bagaimanapun juga, itu masih lama. Tetapi pada akhirnya, mereka tidak lagi berani melakukan apapun yang mereka inginkan, dan tiba-tiba banyak bertemu. Tao yang menurun belum runtuh dengan cara ini, setelah dikepung oleh seluruh dunia latihan selama beberapa dekade, seorang penyihir muncul di sekolah ini. Orang ini akan berlatih ke kondisi yang sangat dalam, tidak hanya pelacur yang dibenci oleh orang-orang yang pandai dalam bidang yang sulit dicegah, tetapi pelatihan seni bela dirinya sendiri juga telah mencapai ranah, dan ada beberapa resistensi. Generasi pengkhotbah ini tidak mengacaukan dunia seperti para pendahulu mereka, menyebabkan semua orang berteriak dan mengalahkan. Tentu saja, tidak mungkin bagi seorang kultivator seperti itu untuk menjadi yang terbaik, dan ia akan menjaga kedamaiannya. Ia mengarahkan pandangannya pada generasi-generasi yang paling menonjol di tempat suci kuno di Dantai. Setelah 3 tahun konfrontasi, Dao penyihir itu akhirnya membuat peristiwa besar yang mengejutkan seluruh dunia kultivasi. Ia menerima penerus paling hebat dari sekolah Dantai ke harem. Pada saat itu, peri di tempat suci kuno Dantai dibawa ke harem oleh sebagian besar orang-orang Tao. Ini benar-benar menyapu seluruh festival budidaya seperti angin topan. Yang terkejut semua orang terkejut. Faktanya, seni bela diri peri tanah suci Dantai pada generasi itu sudah cukup untuk peringkat 3 teratas di antara kaum muda, dan penampilan mereka bahkan lebih cemerlang. Ini telah menarik bakat muda yang tak terhitung jumlahnya untuk menjadi gila, dan tidak ada yang berpikir bahwa mereka akan dikalahkan oleh Tao. Ini sangat memalukan bagi platform tempat suci yang selalu dikenal karena kesuciannya. Tempat suci Dantai telah mengirim hampir semua penguasa perlindungan hukum. Penyihir yang pergi mengepung dan menekan. Namun, keterampilan penerus Taoisme terlalu tinggi, dan kualifikasinya juga sangat tinggi. Selain debutnya yang setengah baya, ia telah dipraktikkan selama puluhan tahun, dan itu benar-benar memiliki sedikit saingan. Tapi, pada akhirnya, dia dikelilingi oleh beberapa penguasa paling terkemuka di Tanah Suci, tetapi dia dibawa pergi oleh peri dari Tanah Suci Dantai setelah terluka parah. Rasa malu yang sangat besar ini membuat semua orang di faksi Tanah Suci Dantai berkobar selama 9 hari, tetapi penyihir Tao itu tidak muncul setelah menyingkirkan penerus faksi yang paling terkemuka, sehingga mereka tidak punya cara untuk melakukannya. Tidak sampai 5 tahun kemudian bakat dari Dantai dikirim kembali ke dunia latihan. Segera menimbulkan sensasi ke segala arah. Ketika dia kembali ke Tanah Suci Dantai dan memberitahu bahwa seorang anak perempuan telah lahir, dia tiba-tiba meludahkan darah di sekolah Dantai saat itu, hampir berhasil membunuh penerusnya. Setelah mengirim banyak murid untuk memohon, dia hanya menyelamatkan hidupnya, tetapi dia dimasukkan ke dalam tahanan rumah dan kembali ke pegunungan. Selain itu, kepala sekolah dari Tanah Suci Dantai mengumumkan kepada orang luar bahwa itu bukan penerus sekolah Dantai yang paling menonjol. Segera setelah itu, ia mengirim perintah internal agar seorang murid keluar dari Gunung Suci dan berjalan di dunia latihan atas nama faksi Dantai. Murid yang paling terkemuka di bawah tahanan rumah di Hausan sangat sedih, dan semuanya bukan kesalahannya, tetapi akhirnya berakhir pada akhirnya, dan akhirnya benar-benar kedinginan. Sang jenius Tao tampaknya adalah kepompong, dan ia tampaknya sangat lemah dalam karakteristiknya yang terkenal. Ia benar-benar menyukai penerus paling hebat dari sekolah Dantai, karena ia telah menghasilkan murid-murid perasaan yang benar, jadi akhirnya biarkan dia pergi. Akhirnya, penyihir Dao mengetahui apa yang terjadi pada orang yang dicintai setelah kembali ke sekolah Dantai. Setelah banyak penyelidikan, ia menemukan lokasi sekolah Dantai dan menyentuhnya. Kemudian ia keluar dari wanita yang dicintai dan membawanya kembali ke Tao. Pada akhirnya, segalanya tampak seperti penyakit kuning bagi dunia luar, dan itu sangat memalukan bagi sekolah Dantai. Ahli waris dari Tao dan murid perempuan dari sekolah Dantai bahkan membentuk berkat cinta sejati. Namun, murid perempuan itu juga layak untuk faksi Dantai, dan tidak mengajarkan ketidakberpisahannya kepada generasi mendatang. Setelah ini, Dao melahirkan transformasi yang jelas. Setelah ditahan oleh murid perempuan dari sekolah Dantai, sekolah itu tidak lagi tak tertahankan seperti sebelumnya. Sejak itu, pasangan itu telah menetapkan aturan khusus untuk keturunan mereka, dan pria itu bisa mendapatkan kesombongan para murid wanita, dan wanita itu seharusnya tidak terlalu serius. Sejak itu, Dao dan sekolah Dantai telah membentuk dendam yang sulit untuk diselesaikan. Dari sudut pandang sekolah Dantai, keberadaan Tao memalukan bagi tanah suci kuno Dantai. Bagi para Taois, Dantais meninggalkan leluhur mereka yang lama keturunan Dantais yang menjadi suami dan istri dengan Dao Wizards sebagai keturunannya, mereka selalu ingin bernafas untuk leluhur lama. Karena itu, ketika menargetkan Dantaimen, mereka sangat prihatin. Chu Yue mengerti sebab dan akibat antara kedua faksi. Setelah mendengar berita tentang Mengkir pada saat ini, wajahnya yang cantik segera menunjukkan ekspresi aneh. Kakak, kali ini, melihat Putri Agung yang eksentrik menunjukkan ekspresi aneh, Mengkir tersenyum tipis, sudah ratusan tahun sejak Anda tidak perlu malu untuk mengekspor, saya bukan penatua di sekolah tapi Dao memang masalah. Mereka berbeda dari 5 Dao lainnya. Mereka tampaknya fokus pada tanah suci Dantai saya. Saudaraku, berhati-hatilah, aku mendengar para penatua di sekolah mengatakan bahwa ada orang-orang di sekolahku. Aku telah menderita dari sekolah ini.
Setelah mengatakan ini, putri sulung di kota yang dalam menunjukkan sedikit rasa malu. Mengker juga tampak sedikit tidak nyaman dan mengangguk. Saya tahu, Anda dapat yakin bahwa mereka tidak dapat membantu saya. Mereka, bukankah mereka sendirian? Sang putri besar terkejut. Ya, kali ini situasinya istimewa. Dao kontemporer memiliki dua murid yang paling menonjol. Mereka adalah saudara kembar, dan mereka tiba di Cudu. Chu Yue kaget, bagaimana ini bisa terjadi? Situasinya sepertinya. Chu Yue tahu bahwa reputasi Tao tidak terlalu baik bahkan di antara enam Dao, karena keturunan mereka berspesialisasi dalam merampok keindahan tak tertandingi, dan pernah menjadi saingan nomor satu dari banyak orang di Tanah Suci Dao Suci dan Tanah Suci Dao Kanan. The Daomen suka menemukan murid wanita yang paling menonjol dari Tanah Suci Dao Jahat dan Tanah Suci Zeng Dao, yang membuat enam Daomen lainnya sangat membenci. Tetapi ada juga kasus khusus, yaitu, penerus generasi Tao yang paling menonjol adalah seorang wanita. Murid-murid perempuan yang berjalan keluar dari jalan benar-benar disebut daya tarik negara, mahkota kemuliaan, dan mereka semua adalah wanita cantik yang tak tertandingi yang membalikkan semua makhluk hidup, bahkan sedikit lebih baik daripada peri yang keluar dari tempat suci kuno di Dantai. Selama itu adalah murid perempuan Dao yang paling terkenal, ia pasti bisa menggunakan keindahan mahkota semaraknya dan unik, artinya menyatukan keturunan dari 6 tanah suci Dao jahat, yang jelas bukan hal yang indah bagi tanah suci Dao sejati. Mengker berdiri, berjalan ke jendela, memandangi butiran salju yang melayang di luar jendela, dan berkata pada dirinya sendiri, ini benar-benar menyusahkan, saya mendengar bahwa saudara-saudari ini sangat baik, dan saya telah menerima berita yang dapat dipercaya. Saudari Tao ingin mengintegrasikan keenamnya. Kumpulkan semua keturunan tanah suci yang suci ke sisinya. Petik 2. Ketika Mengkir dan Chu Yue berjalan di luar rumah Chenan, mereka hanya mendengarnya mengomel di dalam. Aku tahu bahwa langit dan bumi adalah unik bagimu, 10 kali lebih kuat dari pangeran tertinggi dari dunia peri, dan Taisuan. Aku tahu bahwa 6 alam dari 3 alam adalah mahkotamu, 10 kali lebih indah dari gadis kecil Pimencor, yang matanya berada di atas kepalanya, Chu Yue Qiang, seorang gadis kecil dengan niat yang lebih dalam dari itu, sangat. Petik 2. Ledakan. Pintu didorong terbuka dengan keras, dan Mengkir dan Chu Yue berjalan ke rumah tanpa ekspresi gelombang www.metelnovel.com gelombang tanpa melihat Chen Nan, mereka berdua kembali dan duduk. Mengambil kultivasi Chen Nan sebagai contoh, tentu saja, mereka sudah merasakan kedatangan mereka. Dia ingin memarahi dua gadis surgawi secara langsung. Yurui akhirnya menyusup ke kulitnya, dan kesan samar muncul di dadanya, terlihat samar-samar bahwa itu adalah bentuk Yurui, dan dia tidak mungkin. Chen Nan tampaknya kamu masih sangat santai, dan kamu bisa sangat bahagia sendirian. Chu Yue adalah seorang putri dari sebuah negara. Siapapun yang melihatnya harus sopan dan hormat, apakah sebenarnya diremehkan oleh seorang pria yang sangat membencinya? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Wajah Chen Nan tidak merah dan detak jantung, tatapan serius. Mengkir memandangnya dengan ringan, dan berkata, pasti sangat nyaman bagimu untuk hidup, apakah kamu tahu berapa banyak orang di luar istana ini yang ingin membunuhmu? Chen Nan membuat pandangan sembrono dan berkata, 2 atau 3 anak kucing dan anak anjing, apa yang bisa saya khawatirkan? Putri yang luar biasa itu tertawa, meskipun kepingan salju melayang di luar, rumah itu setengah dari bunga yang bermekaran di rumah, di bawah senyum sang putri, Alure, dan ruangan itu penuh dengan angin musim semi. Chu Yue tersenyum dan berkata, oh, Chen Nan, kamu sangat ceria. Ambil ayah pengkhotbah Dao yang hancur, dan ambil tombak Dewa Raja Iblis kecil, dan ikat dengan 2 karakter 10 besar. Di bawah kebencian yang tak terselesaikan, kau masih tertawa. Kejahatan Dao 6 Tanah Suci selalu berada dalam nafas yang sama, dan itu dirusak, dan kehormatan dan kemuliaan. Kau membunuh 2 wajah ini, dan kau bisa bicara tentang 4 caranya. Apakah Anda, ahli waris dari 6 Dao bersama-sama, sudahkah Anda bertengkar? Keenam pemuda kuat yang cukup untuk peringkat dalam 10 besar akan memburu Anda bersama-sama, bisakah Anda bertahan hidup? Petik 2. Apa yang mengerikan? Jangan mengira aku tidak tahu bagian bawah tanah sucimu yang benar dan jalan jahat tanah suci, 6 jalan tampaknya terhubung dengan gas yang sama, tetapi pertempuran internal juga sedang berlangsung. Aku pikir aku tidak cukup kuat untuk membiarkan 6 jalan bekerja sama untuk berurusan dengan situasi saya. Saya hanya menyinggung 2 dari mereka. Ini rusak, dan anak kecil kentut belum dilatih, jadi saya tidak perlu memikirkannya sekarang. Pria itu tidak akan pernah menarik wajahnya ke bawah dan bergandengan tangan denganku untuk berurusan denganku. Lagi pula, dia hanya menyambar harta mengejutkan dari debutnya. Jika dia ingin mendapatkan wajahnya kembali, dia hanya bisa melawanku sendirian, satu-satu kembali ke Fangtian untuk menggambar tombak, kalau tidak, dia tidak akan pernah mengangkat kepalanya di Six Dao dalam hidupnya. Petik 2. Mengkir tersenyum tipis, dan wajahnya yang cantik tampak mekar dengan tenang seperti tetesan salju di atas. Ketika rumah itu netral, itu dipenuhi dengan suasana suci dan damai. Chenan, kamu tahu terlalu sedikit tentang 6 situs suci Evil Dao. Di mana kamu tahu hubungan rumit antara mereka? Kamu mengalahkan Raja Setan Kecil, merampas tombaknya, dan sangat mempermalukan wajahnya. Kamu pikir 5 Dao lainnya apakah Anda menunggu Siang Tian untuk membuat tembakan Anda sendiri? Anda sangat salah. Selama ini, 6 Dao jahat telah bertarung satu sama lain saat berperang melawan Tanah Suci Dao yang tepat, dan mereka semua ingin menjadi penguasa 6 Dao.
Ada pertempuran, semua ingin menekan pusat perhatian dari 5 lainnya, dan membuktikan bahwa mereka adalah tuan pemuda terkuat dari 6 lajur, sehingga untuk memenangkan gelar Master Pemuda pertama dari 6 lajur. Anda mengalahkan dan menghina iblis kecil, Anda pikir lain apa yang akan dilakukan ahli waris dari Tao. Petik 2. Chen Nan memarahi hatinya, menurut Mengkeer, dia jelas telah menjadi target, dan 5 keturunan lainnya tentu ingin mengalahkannya. Tampaknya keenam jalur roh yang sama sebenarnya secara tidak langsung membuktikan bahwa ia lebih kuat dari para penerus langit dan langit. Yah. Aku tahu bahwa beberapa dari 6 penerus yang paling luar biasa telah datang ke Cudu. Mungkin peri mimpi merasa lebih banyak tekanan. Kita bukan sekutu sebelumnya, mengapa kita harus datang untuk menganalisis hubungan lagi? Ingin dan saya hanya akan langsung dengan tembakan gabungan, jangan berbalik seperti ini. Petik 2. Menghadapi 2 keindahan yang menakjubkan, Chen Nan tidak merasa begitu bahagia. Kedua pria itu lebih canggih dari satu. Sekarang mereka berpikir bahwa mereka harus merasa bahwa tanah suci lemah dan ingin menariknya ke dalam aliansi. Mengkir tersenyum sedikit dan berkata, banyak hal tidak menyenangkan telah terjadi di antara kami sebelumnya. Anda dan saya dulu punya kata pertama. Untuk saat ini, kami meninggalkan prasangka. Sekarang kita harus berurusan dengan orang-orang dari tanah suci Dao jahat bersama-sama. Mungkin, Bruder Chen tidak memiliki pendapat. Chen Nan juga bangkit dan berkata, tentu saja, tapi saya pikir kita tidak bahagia sebelumnya. Bahkan, saya masih merindukan waktu yang indah belum lama ini. Rao adalah anak yang ramah mimpi. Saat ini, ketika dia mendengar ini, dia segera berubah warna, dan buku-buku jarinya berwarna biru. Chu Yue sangat bingung dan tidak mengerti mengapa Mengkir sangat bingung. Mentalitas tanah suci kuno dan Tai difokuskan pada penanaman pikiran, dan penanaman telah mencapai dunia seperti Mengkir. Dunia luar telah lama mengganggu hatinya yang halus, tetapi di mana Chu Yue tahu apa yang terjadi antara saudara perempuannya dan Chen Nan. Saya takut mereka akan menjadi tuan mereka. Jika mereka mengalami semua hal ini, mereka akan marah jika mereka mendengar kata-kata Chen Nan saat ini. Mengkeer membenci di dalam hatinya, menahan amarahnya dan menenangkan diri perlahan. Dia merasa bahwa Chen Nan sangat menjijikkan, jelas secara sadar membuatnya marah, menghancurkan keadaan pikirannya, dan ingin mengganggu latihan spiritualnya. Melihat Mengkeer pulih dalam sekejap, matanya menjadi lebih jelas, dan hati Chen Nan bergerak, diam-diam berkata, saya tidak bisa memaksanya terlalu banyak. Jika saya terus seperti ini, saya akan menjadi batu penajam. Secara paksa mendorongnya lebih tinggi, tidak hanya dia tidak bisa menghentikan latihannya, tetapi dia telah menyelesaikannya. Yah, aku tidak berharap wanita ini begitu kuat. Setelah Mengkeer tenang, dia mulai berbicara dengan Chen Nanfen tentang keturunan tanah suci tempat Chu datang, dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh berkonflik dengan mereka sekarang. Dia tidak akan mengambil tindakan apapun sampai keturunan kuil Xiaolin dan istana Zixiao, tanah suci yang saleh terlambat. Chen Nan tentu saja tidak berpikir bahwa Mengkeer memikirkannya. Saya khawatir dia akan menjadi umpan meriam bagi tanah suci yang benar ketika dia benar-benar ingin bertindak. Bagaimanapun, situasinya tidak jelas sekarang, dan dia punya waktu untuk memikirkan tindakan balasan di masa depan. Dalam beberapa hari berikutnya, Chen Nan merawat tarian naga dan membantunya menyembuhkan, dan dengan tergesa-gesa muncul di antara restoran-restoran di lorong-lorong Jalan Didu. Dalam beberapa hari terakhir, ia telah menemukan banyak berita tentang tanah suci yang saleh dan cara jahat. Pada saat yang sama dia sedang menunggu seseorang, dia tahu bahwa Raja Setan Kecil pasti akan datang kepadanya terlebih dahulu, Xiang Tian tidak akan pernah membiarkan orang lain meraih depan. Karena jika seseorang mengalahkan Chen Nan, itu berarti setan kecil langit dikalahkan oleh orang itu. Xiang Tian baru saja debut dan hatinya bangga, dia tidak tahan malu. Bahkan, Chen Nan juga berharap Xiang Tian akan datang ke pintu 1 hari sebelumnya dan menyelesaikan keluhan antara keduanya. Dia ingin mengambil keuntungan dari tarian naga dan masih menjadi kaisar kerajaan Chu untuk membantunya membalas dendam. Istana Kekaisaran Cudu dikejutkan oleh kemunculan artefak yang menarik badai dari segala arah. Perang kuat yang tak terkalahkan atas Istana Kekaisaran mengejutkan seluruh dunia kultivasi. Hal-hal telah berlalu selama hampir 10 hari, tidak hanya para petani di Cudu tidak berkurang, tetapi mereka juga meningkat banyak petani datang ke sini dan ingin menyaksikan acara akbar ini. Industri catering di Cudu telah booming dalam beberapa hari terakhir, dan bisnis hotel sedang booming, dalam arti tertentu, kali ini Cudu telah secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi kota Pingyang. Pada hari ke-10 setelah Perang Besar Istana Kerajaan Chu, Raja Iblis Kecil tidak menemukan Chen Nan, melainkan dikirim oleh ahli waris lain dari tempat suci yang jahat untuk datang dan memintanya untuk minum teh. Chen Nan tersenyum. Dia membawa Fang Tianhuaji ke dalam dan keluar dari berbagai restoran sepanjang hari. Dia ingin membuat setan kecil Xiao Tian kehilangan wajahnya dan melompat sendiri. Dia tidak ingin dikenali oleh orang lain. Menara Yellow Crane dapat dikatakan sebagai bangunan pertama di Cudu, dan tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai bangunan pertama di Kerajaan Chu. Bangunan ini dikatakan telah dibangun sejauh Chu Kingdom didirikan di Pingyang dan memiliki sejarah hampir 1000 tahun, setelah beberapa perbaikan. Sepanjang dinasti, samurai literati yang tak terhitung meninggalkan jejak kuat yang tak terhitung jumlahnya di Yellow Crane Tower, membuat bangunan ini terkenal di seluruh benua timur. Selain itu, selama lebih dari 1000 tahun, ada 3 pertempuran besar kekuatan tak terkalahkan di Menara Yellow Crane. Tentu saja,
dua sisi pertempuran dengan cerdik mengendalikan lautan kekuasaan yang luas, tanpa merusak meja dan kursi di gedung, membuat Yellow Crane. Praktisi Lou Mingchuan. Saat ini, orang yang dapat memasuki atau meninggalkan gedung ini adalah selebritas atau pejabat kerajaan. Mereka semua adalah orang-orang dengan identitas yang hebat dan sulit bagi orang biasa untuk masuk. Chen Nan dapat dengan mudah masuk jika dia mengungkapkan identitas wali Chu Kingdom negara, tetapi sekarang di Chu Capital dia benar-benar malu untuk terus menipu. Namun, orang yang memintanya untuk minum teh sangat bijaksana. Dia sudah mengirim seseorang untuk menunggu di lantai bawah untuk waktu yang lama, dan membawanya langsung ke lantai 3. Baru setelah orang itu mundur, dia mengetahui dari mulut orang di sebelahnya bahwa orang yang menuntunnya ternyata adalah bos bangunan ini. Chen Nan membeku sejenak, lalu tersenyum dan mendorong membuka pintu di depannya. Menara Yellow Crane disebut bangunan pertama di Chudu. Bisakah dibandingkan dengan restoran umum? Lukisan-lukisan terkenal dan kaligrafi yang tergantung di dinding rumah itu bukan palsu. Layar jendela adalah produk berharga dan langka berlapis kaca. Dunia salju terlihat jelas di rumah. Semua ini hampir tidak menarik perhatian Chen Nan. Matanya tertuju pada sosok malas di atas kursi rotan di depannya. Beberapa orang ditakdirkan untuk menjadi kesayangan surga, dan mereka akan menjadi fokus perhatian orang dimanapun mereka pergi, dan ada temperamen dan pesona yang tak tertahankan pada mereka. Jika Anda hanya menggunakan dua kata untuk menggambarkan wanita di depan Anda, itu adalah keindahan dan Mei. Jika Anda menggambarkannya dengan santai, kata-kata pujian mungkin tidak dapat mengekspresikan pesona wanita di depan Anda siang dan malam. Orang-orang menghela nafas gelombang www.metalnovel.com. Gelombang wanita ini seharusnya tidak muncul di dunia. Seorang wanita dengan pesona tak tertandingi berbaring malas di kursi anyaman. Mantel setengah bulu sulit untuk menyembunyikan sosok seperti iblisnya. Kaki ramping benar-benar dihasilkan sesuai dengan rasio emas. Bokong tidak punya waktu untuk merenung, pinggang kecil dengan cengkeraman penuh halus dan lembut, puncak montok penuh dan mengangkat, membuat orang berpikir tentang hal itu. Leher seperti angsa berwarna putih dan halus. Ketika tatapan Chen Nan pindah ke wajah wanita itu, dia merasakan tiba-tiba kepalanya terbentur, dan wajah mahkota yang cantik itu membuatnya agak linglung. Sampai sekarang ia telah bertemu banyak sekali keindahan, dan mereka semua adalah yang terbaik di dunia. Chu Yue, sang putri kecil, burung phoenix oriental, tarian naga, dan mengkir, yang bukan yang terbaik di dunia. Perasaan yang menakjubkan. Ini adalah wanita yang menawan di tulangnya dan cantik di dunia. Wajahnya yang tak tertandingi memancarkan pesona yang aneh, dan posturnya yang sempurna tidak dapat memilih kekurangan. Hanya berbaring di sana malas, tanpa sengaja membuat gerakan menawan, telah membuat Chen Nan, yang memiliki kekuatan luar biasa, merasa pusing. Silakan duduk. Dua kata pendek itu, seperti suara-suara alam, menyenangkan telinga, menarik Chen Nan kembali ke jiwanya. Dia diam-diam berbisik, sangat kuat. Dia tahu bahwa ini harus menjadi penerus Nangong Xianer yang paling menonjol. Segera setelah dia memasuki pintu, dia belajar master erotisme yang tertinggi, keindahan tak tertandingi yang tercatat dalam koleksi keinginan emosional. Nangong Xianer tersenyum cerah, seolah-olah ada lebih banyak warna merah muda di ruangan itu, jadi Chen Nan hampir berpikir bahwa berjalan ke hutan bunga persik menari, sosok anggun berputar di sekelilingnya. Dia sia-sia, dan suara obsesif segera jatuh ke kehampaan. Dia menggelengkan kepalanya dan kemudian duduk dengan tenang. Meskipun permukaannya tenang, hati Chen Nan ngeri. Meigong Nangong Xianer telah membuatnya waspada wanita yang mempesona dan mempesona dari dunia. Yang mempesona ini dapat secara acak memengaruhi pikirannya dan melihatnya memesona. Prestasi luar biasa. Nangong Xianer tampaknya memahami apa yang sedang dipikirkannya. Dia mengedipkan mata pada Chen Nan dengan main-main, dengan bulu mata panjang dan mata hitam besar. Pada saat ini, dia tampak sangat lucu, dan terpesona. Setelah itu, dia tampak seperti gadis kecil yang tidak bersalah, dan dia sangat nakal. Chen Nan diam-diam berseru, Meigong Nangong Xianer ini telah benar-benar mencapai ranah api murni, tindakan kecil yang sederhana memberi orang perasaan baru, sepenuhnya menumbangkan kesan pada dirinya beberapa saat yang lalu. Melihat Chen Nan kehilangan akal, dia tersenyum, dan keadaan menggairahkan muncul lagi. Sejenak, dia berubah menjadi cantik yang membalikkan makhluk hidup, dan keindahan tak tertandingi itu benar-benar mengacaukan dunia. Oh, bodoh, aku di sini untuk mengajakmu minum teh, tidak menatapmu sebentar. Nangong Xianer tersenyum lembut, dan kata-katanya sangat manis. Chen Nan tersenyum dan menenangkan pikirannya sepenuhnya, mengatakan, oke, jangan buru-buru menuangkan teh untukku. Alis Nangong Xianer yang ramping terangkat, mulut kemerahannya bergumam, dan dia menggerutu tak puas, bukankah teh di sebelahmu, tidakkah kau akan menuangkannya? Sangat imut, Chen Nan agak kewalahan. Gadis menggairahkan tak tertandingi di depannya tampak memiliki 100 wajah, dan masing-masing wajah begitu menggoda, benar-benar layak untuk taois erotis yang pandai mempesona cara pengetahuan. Undang saya untuk minum teh. Tentu saja, Anda, tuan rumah, harus melakukannya sendiri, jika tidak, apakah keramahan? Wajah Chen Nan penuh senyum, dan saat ini ia terus merenungkan formula umum sejarah keluarga Xuan Gong, eksternal godaan tidak bisa mengganggu pikirannya lagi. Nangong Xianer terkekeh dan kemudian duduk perlahan, mantel bulu menyelinap di kursi anyaman, sosok seperti setan tiba-tiba muncul di depan Chen Nan. Gaun hitam panjang menguraikan tubuhnya yang sempurna, yang sangat seksi, montok, dan menarik.
Kedua lengan lotus sangat lembut di lengan sutra, dengan kilau berkilau, menunjukkan suasana yang sangat mudah. Menatap ke bawah, Chen Nan mengalami demam di wajahnya. Meskipun dia menyerahkan formula utama Suan Gong dalam meditasi diam, pada saat ini dia masih merasakan kegelisahan. Bagian bawah rok panjang hitam benar-benar menyatu dan hampir transparan, menyilaukan dua paha putih dan ramping Nangong Sianer, menunjukkan godaan hitam dan putih yang paling sempurna. Nangong Sianer tersenyum dan perlahan mendekati Chenan. Aroma manis anggrek seperti mus mengalir ke hidung dan mulutnya. Chenan harus bersandar, hampir berbaring di kursi anyaman. Nangong Sianer perlahan dan elegan mulai menuangkan teh untuk Chenan. Bra berpotongan rendah mengungkapkan 2,5 lingkaran, menunjukkan kilau halus, lembut dan berkilau, yang merupakan godaan telanjang untuk Chenan. Sepasang tangan ramping terakhir mengangkat cangkir teh dan menyerahkan teh kepada Chenan. Nangong Sianer tersenyum dan berkata, "Chen, tolong gunakan teh." Chenan duduk sedikit, mengambil cangkir teh, menyesap, dan kemudian meletakkannya di meja kopi, berkata, "Terima kasih." Nangong Sianer tidak melangkah mundur dan melangkah maju, hampir ke Chenan, Langki muntah ringan dan bertanya, "Bagaimana rasa tehnya?" "Teh yang enak." Chenan bergerak mundur sedikit, menghindari tubuh yang lembut dan lembut yang akan bersentuhan. "Apa cara yang baik?" Mata Nangong Sianer dipenuhi dengan warna Hui Xiao. Melihat Chen Nan mundur, dia melangkah maju lagi, hampir mendorong Chen Nan ke bawah di kursi rotan. Chen Nan sedikit tertekan, dan sangat diejek oleh seorang wanita yang jatuh cinta pada negara, dan kemudian dia tertawa di dalam hatinya, itu terlalu, Genleman, mengapa dia harus menahan tangan dan kakinya. Memikirkan hal ini, Chen Nan tertawa dan duduk dengan cepat, hampir bertabrakan dengan Nangong Sianer, dan dia terkejut seperti kelinci yang ketakutan, mundur dengan cepat. Kali ini Chen Nan tidak masuk akal, meraih tangannya dengan cepat, dan meraih salah satu tangannya yang ramping sekaligus. Dia tersenyum dan berkata, "Karena Nona Nangong suka berbicara dengan saya dekat, kita mungkin juga memiliki lutut yang panjang." Nakal lepaskan. Nangong Sianer tidak tahu metode apa yang harus digunakan, seperti loah yang licin, dia dengan cepat membebaskan diri dari kendali Chen Nan dan mundur. Dia berputar-putar dalam posisi yang sangat anggun dan duduk di kursi rotan. Dia kemudian menutupi mantel bulunya dan berbaring di tengah jalan. Dia tersenyum, "Kamu tidak jujur dan tidak setoyal seperti kelihatannya." Petik 2. Chen Nan tersenyum dan berkata, "Kamu benar-benar salahku. Di hadapan kecantikan yang tiada taranya, aku pikir tidak ada yang bisa menolaknya. Kamu begitu menggoda aku. Jika kamu berubah ke orang lain, aku takut itu sudah kejam." Nangong Sianer memberinya tatapan putih, dan ekspresinya yang menawan benar-benar layak untuk semua jenis tingkah laku. Dia berkata dengan lembut, "Bisakah Anda menebak apa maksud saya datang kepada Anda? Seharusnya itu bukan duel gelombang www.metelnovel.com gelombang bahkan jika itu adalah duel, kurasa itu sangat harum." Pada saat ini Chen Nan benar-benar melepaskan, tidak lagi terkendali seperti dia sekarang. "Kamu benar-benar nakal, dan diisukan." Nangong Sianer tersenyum ringan, "Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana karakter seperti kamu bisa mengalahkan iblis kecil menjadi cedera serius dan memenangkan harta dari sekolah Zentian Dao Zen. Ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan di dunia ini. Ambil contoh kamu dan aku. Banyak orang berpikir bahwa aku dan 6 jahat Dao tidak cocok. Keturunan dari 6 jahat Dao akan saling melihat ketika mereka melihatku, tapi kami masih mengerjakannya." Obrolan teh, cepatlah bicara. Petik 2. Jika Siang Tian tidak ditangkap oleh tuannya, aku takut aku akan menemukanmu sejak lama, dan jika kamu bertemu ahli waris lain dari 6 Dao, aku khawatir kamu sudah dalam pertempuran berdarah. Di mana lagi kamu akan santai seperti sekarang? Sianer tersenyum tipis, mempesona. Chen Nan meliriknya dan berkata, "Bisakah saya berpikir seperti ini? Anda mengungkapkan berita dan berniat untuk menunjukkannya dengan baik. Apakah kamu pikir jika aku ingin membunuhmu, atau ingin melakukan sesuatu denganmu, apakah kamu masih diundang untuk minum teh di tempat seperti itu?" Nangong Sianer menatapnya dengan seksama, matanya yang besar dengan roh-roh air berkedip tanpa berkedip, tidak melihat gaya. Melihat bahwa Nangong Sianer akan berbicara tentang bisnis ini, Chen Nan segera menjadi serius dan berkata, "Apakah Nona Nangong akan langsung ke pokok pembicaraan, ada apa denganmu?" Nangong Sianer menyapu jimatnya sekarang. Pada saat ini, dia tampak sangat bermartabat, dan ada napas suci menjulang, membuat Chen Nan beberapa mimpi meragukan datang kepadanya, dia harus menghela nafas bahwa itu adalah perubahan. Penyihir, yang mana temperamennya yang sebenarnya, tidak ada yang bisa tahu. "Aku akan menemukanmu aliansi."